Yusuf Mansur minta Allah tanggung jawab jika bisnis andaknya rugi. Gus Umar, omonganmu bikin pusing. Memang bukan sekedar apakah benar, wajib Anda meyakini bahwasanya yang terjadi di semesta ini termasuk yang berlaku pada diri Anda adalah ketentuan yang Allah berlakukan untuk Anda, wajib. Cuman di samping Anda meyakini seperti itu, wajib Anda meyakini ada lagi sikap Anda terhadap itu semuanya. Maka buahnya adalah di sikap. Yang jelas semuanya tidak akan ada yang terjadi kecuali atas kehendak Allah. Tapi apa sikap kita? Iman itu membuahkan sikap. Bukan sekedar meyakini semua dari Allah, iya, tapi sikap kita. Makanya sikap kita itu menunjukkan kalau kita iman. Sikap kita apa? Kalau Allah berlakukan kepada Anda, Allah berlakukan pada Anda dengan kenikmatan rizki, sikap Anda mensyukuri. Kalau berlakukan kepada seseorang dengan ujian, dia sabar. Allah menyuruh orang untuk mencaci Anda, Anda sabar. Itulah sikap. Semua dari Allah. Allah yang memberlakukan itu semuanya. Tapi seorang beriman akan selalu mengatakan bahwasanya tidak akan ada yang Allah berlakukan kepada saya kecuali untuk mengangkat derajat saya. Di saat diberi oleh Allah nikmat, agar aku bersyukur lalu naik pangkat. Di saat Allah memberikan pada seorang ujian, agar aku sabar naik pangkat. Di saat orang mencaciku, aku tabah naik pangkat. Kan begitu. Ujiannya adalah di dalam diri Anda. Memang betul semua terjadi ini adalah Allah yang berbuat. Allah berlakukan kepada hambanya dengan macam-macam ketentuan, ini adalah dari Allah. Cuma sikap kita dengan setiap ketentuan yang Allah berlakukan itu seperti apa. Nah, di saat dengan orang kecil, apa sikap kita? Itu Allah. Kenapa Allah ciptakan orang fakir? Karena Allah ingin mengangkat Anda yang kaya untuk menjadi seorang yang dermawan membantu dia. Kenapa kok ada orang sakit? Karena Allah ingin mengangkat Anda yang bisa menolongnya. Kenapa ada bencana? Karena Allah mengangkat dia yang kena bencana dengan kesabarannya, atau mengangkat Anda yang punya kelebihan untuk membantunya. Subhanallah, enak semuanya. Sikap kita terhadap apa yang Allah berlakukan, ini loh yang penting. Kalau yang terjadi semua adalah karena Allah, dari Allah. Kemudian jika Anda ternyata kok tadi selanjutnya kok saya kok tidak terima di saat dicaci Allah, berarti Anda belum memahami betul sikap. Berarti Anda perlu membenahi sikap Anda. Jika Anda dicaci oleh seseorang, diolah oleh seseorang, Imam Ghazali mengajarkan kalau ada orang mencaci mengolok kita, suruh lihat saja. Benar enggak kita seperti itu? Kalau enggak benar, kenapa kita pusing? Wong kita diolok, tapi kita tidak seperti itu. Ya Alhamdulillah, ya Allah, orang itu ngolok saya padahal saya enggak. Tinggal gitu saja. Kalau kita benar jelek seperti yang diomongin dia, ya memang saya jelek kayak itu, ngapain juga marah? Kan beres sudah. Nggak perlu pusing kita. Nah, itu baru namanya menata hati. Yang terpenting menata hati itu menghadapi apa yang Allah berlakukan kepada kita. Itulah iman. Jadi yang namanya kita percaya dengan qada qadar Allah itu bukan sekedar percaya qada qadar, lalu sikap kita dengan apa yang Allah berlakukan kepada kita itu yang penting. Itulah namanya amal. Baik amal qalbi, pasrah, iman, atau amal zahir, buah daripada apa di hati kita. Yang terakhir apa tadi? Berdoa untuk minta mati dengan husnul khotimah, hendaknya memang semua dari kita seperti itu. Yang enggak diperkenankan makruh minta mati. Ya Allah matikan saya. Ini kok sombong banget, kayak sudah kebanyakan amal nih orang. Jangan minta mati, kecuali ya Allah matikan saya jika memang mati bagi saya lebih baik daripada saya hidup dengan fitnah. Oh begitu betul. Jadi minta mati enggak. Tapi sebaik-baik orang yang umurnya panjang dan amalnya baik, maka mintalah panjang umur. Biarpun panjang, mati juga kan begitu. Tapi minta panjang umur itu menunjukkan cita-cita kita ingin berbuat baik. Sehingga berdoa minta panjang umur itu sendiri ada pahalanya. Ya Allah panjangkan umurku ya Allah, agar aku bisa lebih lama berjuang dan berdakwah, berbuat baik. Maka niatul mukmin, man hamma bihasanatin falahu ajruha. Naam, wa illam ta'mal wa illam ya'malha. Orang hamma bihasanatin wa lam ya'malha. Orang menginginkan kebaikan tapi tidak mengamalkannya, niat tok sudah dapat pahala. Nah, seperti itu ya. Jadi perlu kita selalu minta kepada Allah husnul khotimah. Dan Nabi mengajarkan kita untuk minta husnul khotimah, pungkasan yang baik. Mati dapatkan husnul khotimah, ditambahi panjang umur, sehat, walafiat. Minta yang baik-baik kepada Allah. Kita minta kepada Zat yang Maha Kuasa. Jangan minta yang nggak enak, minta yang enak-enak. Ya Allah lapangkan rizkiku, lalu jadikan kami orang yang cukup, lalu bantu orang lain. Ya Allah berikan kesehatan, berikan. Sebaiknya minta yang baik-baik begitu.
Jangan sombong kepada Allah. Ya Allah, saya pengen jadi orang melarat tapi nanti surga tertinggi. Ya Allah, saya sakit-sakitan. Diuji betul nggak kuat nanti. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. Tokoh NU Umar Hasibuan atau akrab dipanggil Gus Umar buka suara terkait pernyataan pendakwa Yusuf Mansur. Dilansir dari sejumlah media, bisnis token kripto iCoin milik anak Ustadz Yusuf Mansur, Wirda Mansur mengalami penurunan sebesar 24,42%. Terkait hal tersebut, Yusuf Mansur membuat pernyataan tak terduga. Menurut Yusuf Mansur, ia akan tetap meminta petunjuk Allah jika nantinya ia mengalami kerugian maka Allah akan ikut tanggung jawab. Menanggapi ucapan Yusuf, Gus Umar di akun Twitter pribadinya Umar Hasibuan 777 angkat bicara pada 24 Februari lalu. Gus Umar, ia mengaku pusing dengan pernyataan Yusuf Mansur. Gus Umar juga mengaku heran kenapa Allah harus tanggung jawab jika bisnisnya berugi. Lu yang bisnis, kenapa Allah yang tanggung jawab Yusuf? Omonganmu lama-lama bikin saya pusing, ucapnya. Diketahui bersama, Wirda Mansur baru saja meluncurkan kripto miliknya yang diberi nama iCoin pada bulan Februari lalu. Wirda Mansur mengungkapkan hal itu melalui unggahan di akun Instagram pribadi @wirdamansur pada Senin 7 Februari 2022 lalu. Ia juga mengumumkan akan membuka penjualan presale yang mulai berlangsung pada Senin 14 Februari 2022. Tokoh NU Umar Hasibuan atau akrab dipanggil Gus Umar buka suara terkait pernyataan pendakwa Yusuf Mansur. Dilansir dari sejumlah media, bisnis token kripto iCoin milik anak Ustadz Yusuf Mansur, Wirda Mansur mengalami penurunan sebesar 24,42%. Terkait hal tersebut, Yusuf Mansur membuat pernyataan tak terduga. Menurut Yusuf Mansur, ia akan tetap meminta petunjuk Allah jika nantinya ia mengalami kerugian maka Allah akan ikut tanggung jawab. Menanggapi ucapan Yusuf, Gus Umar di akun Twitter pribadinya Umar Hasibuan 777 angkat bicara pada 24 Februari lalu. Gus Umar, ia mengaku pusing dengan pernyataan Yusuf Mansur. Gus Umar juga mengaku heran kenapa Allah harus tanggung jawab jika bisnisnya berugi. Lu yang bisnis, kenapa Allah yang tanggung jawab Yusuf? Omonganmu lama-lama bikin saya pusing, ucapnya. Diketahui bersama, Wirda Mansur baru saja meluncurkan kripto miliknya yang diberi nama iCoin pada bulan Februari lalu. Wirda Mansur mengungkapkan hal itu melalui unggahan di akun Instagram pribadi @wirdamansur pada Senin 7 Februari 2022 lalu. Ia juga mengumumkan akan membuka penjualan presale yang mulai berlangsung pada Senin 14 Februari 2022.